Barcelona Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pemain Chelsea, N'Golo Kante dikabarkan sedang diintai raksasa Liga Italia, Juventus. Kontrak Kante yang diisukan belum jelas kelanjutannya, membuat Juventus bergerak untuk menjajal mengontraknya pada bursa transfer mendatang jika bersedia pindah ke Juventus. Kante diyakini tidak akan terlalu sulit beradaptasi dengan gaya permainan Massimiliano Allegri yang terkenal dengan etos kerja di lapangan. Ex-pelatih AC Milan dan timnas Italia Arrigo Sacchi menilai Napoli era Luciano Spalletti begitu mirip dengan Liverpool. Liverpool arahan Jurgen Klopp dikenal sebagai salah satu tim dengan agresivitas tinggi dan gaya bermain yang Spartan. Napoli dianggap memiliki hal itu berkat sinkronasi yang sempurna antar pemainnya. Pujian Sacchi tersebut dilontarkan merujuk pada penampilan Napoli pada musim 2022-2023 di Liga Italia. Napoli masih menjadi satu dari dua tim yang belum tersentuh kekalahan hingga pekan ke-10. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps ragu bisa membawa Paul Pogba ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Pogba sendiri sudah lama hilang dari lapangan sejak akhir musim 2021-2022. Pemain berusia 29 tahun tersebut harus absen lama karena menjalani operasi lutut pada September lalu. Prosesnya berjalan positif lantaran Pogba menjalani terapi konservatif. Meski begitu, Deschamps tak yakin Pogba akan siap di Qatar nanti. Karim Benzema menjadi lebih ambisius usai meraih Ballon d'Or. Kini, Benzema menargetkan Piala Dunia 2022 bersama Prancis pada November dan Desember karena belum terlibat saat Le Blues meraih trofi di Rusia pada 2018. Ada hal-hal yang masih harus dilakukan. Saya berharap berada di skuad Qatar, pergi ke Piala Dunia dan melakukan segalanya untuk memenangkannya, kata Benzema. Pelatih Newcastle United, Eddie Howe, mengkonfirmasi bahwa sang striker Alexander Isak dikonfirmasi mengalami cedera paha dan harus absen cukup lama. Bomber berusia 23 tahun itu baru 3 kali bermain untuk Newcastle karena cedera. Atas cederanya itu, Isak dipastikan tak akan bermain di Piala Dunia 2022 bersama timnas Swedia. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengungkapkan bahwa MU sedang menunggu untuk memutuskan apakah akan menawarkan kontrak baru bagi David De Gea. De Gea akan habis kontraknya pada akhir musim dan klub memiliki opsi untuk memperpanjangnya 12 bulan lagi. De Gea secara terbuka mengatakan ingin memperpanjang masa tinggalnya di Old Trafford. Sekarang ia memasuki musim ke-12 setelah kepindahannya dari Atletico Madrid pada 2011. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, memberikan komentar terkait timnya yang mendapatkan sanksi dari otoritas sepak bola Inggris, FA. Sanksi tersebut dijatuhkan oleh FA setelah para pemain MU dianggap melakukan protes berlebih saat menghadapi Newcastle United. Ten Hag mengatakan bahwa para pemainnya tidak terlalu protes berlebihan. Ia juga menilai ada pemain Newcastle yang melakukan sentuhan kepada pemain MU. Striker Real Madrid Karim Benzema memenangkan penghargaan Ballon d'Or pertamanya. Mantan pelatih Benzema di Real Madrid yakni Jose Mourinho ikut senang atas prestasi Benzema. Mourinho menilai Benzema hanya seorang pria yang mencintai timnya dan melakukan banyak hal hanya untuk kepentingan tim saja. Benzema hanya terobsesi dengan keberhasilan timnya, bukan pencapaian pribadinya. Vinicius Junior menempati urutan ke-8 di ranking Ballon d'Or 2022 setelah memainkan peran kunci dalam keberhasilan Real Madrid merengkuh La Liga dan Liga Champions. Neymar mengklaim rekan setimnya di Brasil itu seharusnya finish di 3 besar pada penghargaan Ballon d'Or 2022. Benzema, pemain top yang pantas mendapatkan Ballon d'Or, tapi Vini Junior di urutan ke-8 itu lelucon. Dia minimal 3 teratas. Pelatih Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, heran dengan keberhasilan Pablo Gavi membawa pulang Copa Trophy. Menurutnya, Jamal Musiala atau Jude Bellingham lebih pantas dinyatakan sebagai pemenang. Kedua pemain Bundesliga itu disebut menjalani musim yang lebih bagus ketimbang Gavi. Tapi Gavi juga merupakan pemain muda yang luar biasa. Saya turut senang dengan keberhasilannya menjadi pemenang, kata Nagelsmann.
Manchester United sukses mengajar Tottenham Hotspur dengan skor 2-0 pada laga pekan ke-11 Liga Premier Inggris Kamis dini hari tadi. Dalam laga yang digelar di Old Trafford, MU membuka skor di menit ke-47 lewat aksi Fred. Kemudian, Bruno Fernandes menggandakan keunggulan di menit ke-69. Pada pertandingan lainnya, Liverpool menang tipis 1-0 atas West Ham United. Klub asuhan Jurgen Klopp mencetak satu-satunya gol melalui aksi Darwin Núñez di menit ke-22. Liverpool untuk sementara menghuni posisi ke-7 dengan 16 poin, sedangkan MU berada di urutan kelima. Di laga lain, Newcastle United menang 1-0 atas Everton, Brentford imbang 0-0 lawan Chelsea, dan Southampton menang 1-0 atas Bournemouth. Pada ajang La Liga, Real Madrid menang telak 3-0 atas Elche di Estadio Martínez Valero. Federico Valverde membuka skor di menit ke-11. Real Madrid lalu menambah kedudukan di babak kedua, masing-masing lewat Karim Benzema di menit ke-75 dan Marco Asensio di menit ke-89. Atas hasil ini, El Real semakin kokoh di puncak klasmen dengan perolehan 28 poin. Di Jerman, 7 gol tercipta dalam pertandingan di FB Pokal antara Bayern Munchen kontra Augsburg. Die Roten menang 5-2 di markas lawan. 2 gol Augsburg tercipta berkat aksi Pedersen dan bunuh diri Dayot Upamecano. Sementara 5 gol Bayern dicetak oleh Choupo-Moting yang mengemas brace, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, dan juga Alphonso Davies. Hasil ini memastikan Bayern ke babak 16 besar di FB Pokal. Cristiano Ronaldo menjadi sorotan lewat aksi walkout di akhir laga saat Manchester United menjamu Tottenham Hotspur di Old Trafford. Mantan pemain Real Madrid dan Juventus itu tertangkap kamera berjalan menuju ruang ganti saat laga berjalan 89 menit. Ronaldo sepertinya kecewa karena Erik ten Hag tidak memainkannya pada laga tersebut. Pelatih MU, Erik ten Hag, mengaku tidak melihat tindakan Ronaldo saat melawan Tottenham Hotspur. Saya tidak memperhatikan tindakan Ronaldo. Saya akan urus hal itu besok. Saya ingin mempertahankan fokus dari tim, ujar ten Hag di konferensi pers pasca laga. Ini bukan kali pertama Ronaldo meninggalkan pertandingan lebih awal musim ini. CR7 juga melakukannya saat laga pramusim MU versus Rayo Vallecano Agustus lalu. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, menilai Darwin Núñez seharusnya bisa mencetak 3 gol saat mereka mengalahkan West Ham United Kamis 16 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Dikutip Liverpool.World.uk, Klopp menilai timnya bermain cemerlang, terutama pada babak pertama. Kami mencetak gol yang luar biasa. Dengan sedikit lebih banyak efektivitas, Darwin Núñez seharusnya bisa mencetak hat-trick. Adidas merayakan kesuksesan Benzema meraih Ballon d'Or dengan merilis 2 koleksi spesial serta film pendek baru berjudul Hand of God. Film baru ini menyorot perban di tangan Benzema yang telah digunakan sejak 2019 lalu. Namun, Adidas berubah warna perban tersebut yang semula putih menjadi warna emas menyala yang dianggap sebagai warna kemegahan. Selain film, ada pula sepatu dan jersey spesial yang dirilis oleh Adidas. Terkait kasus pemerkosaan, Mason Greenwood batal dikurung penjara hingga proses pengadilannya digelar. Pemain Manchester United itu keluar dengan jaminan. Jaminan yang harus dipenuhi Greenwood antara lain untuk tidak menghubungi saksi-saksi kasus yang membelitnya. Dia juga mesti tinggal di rumahnya yang berada di Bowden, Greater Manchester. Xavi Hernandez terancam dipecat Barcelona jika ia gagal menghadirkan gelar di musim ini. Pengakuan itu datang langsung dari pelatih Blaugrana. Namun, Xavi menjelaskan akan mencoba membawa timnya untuk tampil lebih baik lagi. Meski dalam kondisi finansial yang kurang baik, namun Xavi mengklaim bahwa Barcelona sejauh ini memiliki skuad untuk memenangkan gelar. Federico Chiesa akhirnya menyelesaikan pemulihannya dan bisa bergabung dengan skuad Juventus untuk pertandingan melawan Empoli akhir pekan ini. Seperti diketahui, pemain sayap Italia berusia 24 tahun itu mengalami cedera ligamen saat menang 4-3 atas Roma pada Januari lalu. Cedera serius itu yang membuatnya harus dioperasi. Dan kini setelah berbulan-bulan menjalani proses pemulihan, Chiesa sudah kembali ikut sesi latihan.
Menurut kabar dari BBC, Jorginho telah menolak kontrak baru dengan Chelsea dan menuntut kenaikan gaji hingga 25%. Klub London Barat itu hanya menawari Jorginho perpanjangan kontrak tanpa kenaikan gaji. Sebagai informasi, Jorginho mengantongi 120.000 pounds per pekan saat ini. Namun, kabarnya dia ingin menyamai pendapatan Cesar Azpilicueta yang dibayar 150.000 pounds per pekannya. Striker timnas Italia Ciro Immobile dipastikan absen membela Lazio hingga tahun depan. Immobile mengalami cedera paha setelah klub Liga Italia itu memastikan kabar tersebut pada Rabu 19 Oktober. Immobile harus meninggalkan lapangan saat laga Lazio melawan Udinese berlangsung 30 menit pada Ahad 16 Oktober yang berakhir imbang 0-0. Fans AC Milan mendapat kabar buruk. Di tengah persiapan Stefano Pioli menghadapi bergulirnya kompetisi Serie A pekan ke-11 menghadapi AC Monza, kiper andalan Mike Maignan terkonfirmasi kembali dibekap cedera betis kiri yang kambuh. Oleh sebab itu, kondisi Mike Maignan kini harus kembali dievaluasi ulang dalam 10 hari dan butuh pemeriksaan lebih lanjut. Real Madrid menang 3-0 atas Elche pada pertandingan lanjutan La Liga. Sebetulnya, Madrid mencetak 3 gol lain tetapi semua gol tersebut dianulir oleh wasit Jesus Gil dengan hasil pengamatannya lewat VAR. Salah satu gol yang dianulir VAR adalah milik Benzema sebelum sang pemenang Ballon d'Or itu benar-benar nyetak gol di menit ke-75. Pemain asal Prancis itu lantas berselebrasi VAR. Dia membuat tanda kotak dengan kedua tangannya, sama seperti yang dilakukan wasit saat ingin mengevaluasi kejadian melalui layar VAR. Entah apa yang sebenarnya ada di pikiran pengurus PSSI di saat kuburan korban tragedi Kanjuruhan belum kering dan di saat suasana masih berduka. Iwan Bule dan kroni-kroninya malah bersenang-senang main fun football bareng Presiden FIFA. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengaku kegiatan tersebut atas permintaan FIFA. Namun tetap saja, alasan itu tidak bisa dibenarkan dikala suasana masih berkabung. Warganet pun marah dengan ulah Iwan Bule dan kawan-kawannya itu. Netizen menyebut PSSI tak punya rasa empati dan hati nurani. Kegiatan fun football itu juga dikecam oleh TGIPF, pengamat sepak bola, pemilik klub Madura United, mantan Menteri Susi Pujiastuti, masih banyak lagi yang lainnya. Lagi-lagi PSSI bersikap tak mau mengalah dan bikin marah publik. Anggota Komite Eksekutif PSSI Ahmad Riyad menolak rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF tragedi Kanjuruhan untuk menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB dalam waktu dekat. Pemerintah lewat Menpora Zainuddin Amali kan sudah berbicara, KLB urusannya PSSI dengan FIFA. Pemerintah tidak bisa ikut campur. Ya sudah, ujar Ahmad Riyad. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!